فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Muhammad Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Wa bima anna shadaqa lazimun fin nikah. Baknya bak sababiyah, ma-nya di sini adalah ma silah wa taukid, disebabkan karena mahar itu adalah wajib di dalam pernikahan. Qalalah, Nabi berkata kepada sahabat yang ingin menikah ini, hal indaka min syai'in tusdiquha, apakah engkau memiliki sesuatu untuk engkau jadikan sebagai mahar bagi wanita ini? Min sebagai apa? Taukidun nafi. Mana nafinya? Tak ada kan? Yaitu hal. Kita tahu hal itu sering berdekatan dengan nafi. Makanya min di sini sebagai taukid. Asalnya hal indaka syai'un. Faqal ma indi illa izari. Taib, ini diringkas. Dalam riwayat yang lain dia pulang ke rumah melihat mengatakan tak punya apa-apa, kemudian Nabi suruh lihat ke rumahnya. Mungkin menemukan apa-apa. Lalu dia balik lagi mengatakan, saya tidak memiliki kecuali kain pelikat saya ini. Idza asdaqaha izarahu yabqa uryana. Kalau dia memberikan kepada wanita itu kain pelikatnya, dia akan telanjang. La izaralah, tidak memiliki izar. Falidzalika qala lahu iltamis walau khataman min hadid. Makanya Nabi berkata kepadanya, carilah walaupun satu cincin dari besi. Maka dia pulang lagi ke rumah, barangkali ada kot menyorok apalah dan sebagainya. Baik. Falamma lam yakun indahu syai', tatkala dia tidak memiliki sesuatu apapun. Apakah ini batasan minimal, yaitu cincin besi? Para ulama, jumhur ulama mengatakan bukan. Ini sekedar mimbabit taklil. Tapi bukan sebagai apa? Hasar, pembatasan. Makanya walaupun tak ada cincin besi, tapi bolehlah saya merungkai apa yang cantik-cantik walaupun murah. Kalau wanitanya ridho tak masalah. Yang penting wajib ada mahar itu. Atau bagaimana? Hutang untuk keperluan lain-lain aja boleh. Ini hutang untuk memuliakan wanita, tentunya lebih layak diutamakan tanpa membebani diri. Sengaja hutang ke bank untuk beli arus baru, wah susah nanti seumur hidupnya susah. Kalau memaksakan diri, apalagi kalau wanitanya saya nak McLaren, wah pening kita. Nanti jadi kelaparan kita nanti. Qal hal ma'aka syai'un minal Qur'an. Orang itu mau pergi kalau dalam riwayat yang lain karena tak ada apa-apa, dia dengan sedih dia pergi. Ya saking fakirnya. Lalu dipanggil lagi oleh Nabi. Nabi menanyakan, "Apakah engkau punya sedikit saja dari Qur'an?" Qala na'am. Kalau kita semangat kalau gitu. Adalah Al-Fatihah, ada juz Amma, ada juz 29. Ada wahai Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an." Aku menikahkan engkau dengan Quran yang ada bersamamu. Tu'allimuha iya. Engkau mengajarkannya kepada Engkau mengajari dia Quran tadi. Fayakunu shadaqaha. Maka ini menjadi mahar untuk dia, diajari kalamullah. Tentunya ini berkahnya besar sekali. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Berarti kalau maharnya cuma Quran, tapi bukan untuk meremehkan, semuanya sudah boleh kawin tuh ya. Tapi ya diusahakan memberikan apa yang untuk keperluan duniawi juga. Yang pertama, jawazu ardil mar'ati nafsaha awir rajuli binatahu ala rajulin min ahlil khairi wassalah. Boleh seorang wanita itu menyodorkan dirinya, atau boleh seorang lelaki menawarkan anak perempuannya kepada seorang lelaki dari orang yang baik dan soleh. Ini belum bicara masalah maharnya, tapi secara umum boleh menawarkan, baik secara langsung ataupun secara perwakilan, seperti Khadijah melalui
salah seorang sahabatnya itu menawarkan kepada Rasulullah. Masalah mahar tetap ada mahar, tetapi masalah penawaran ini boleh. Dan ada beberapa dalil tentang itu. Walaupun tentunya lebih utamanya adalah untuk wanita menjaga harga diri, ya biar walinya yang begitu. Wanitanya tinggal menawarkan kepada orang tuanya, ini untuk si fulan lah, gimana coba bapak tawarkan ke si fulan. Nah, terus bapaknya yang bicara, bukan wanitanya yang pergi ke sana kemari, kasihan. Dia menjaga kehormatan, nah, biar walinya yang menawarkan. Taib. Yang kedua, jawazun nadhari man lahu raghbatun fi zawat. Iya, boleh, tidak sampai wajib memang. Kalau dari dalil yang lain bahkan apa mustahab, karena Nabi memerintahkan, bukan sekedar boleh tapi memerintahkan melihat kepada orang yang taib. Ini dohirnya man di sini adalah sebagai fa'il. Jawazu nadhari man, ini adalah idhofatul masdar ilal fa'il, fa'il secara makna, yaitu orang yang memang memiliki minat untuk menikah, boleh dia melihat ilal mar'ah. Tapi disyaratkan oleh para ulama yang memang hendak menikah, bukan belum nikah, memang sengaja tengok aja tengok, padahal engkau nak kawin kan? Belum juga, itu tak boleh. Yang Nabi perintahkan adalah yang memang dia mau nikah. Yang belum nikah tak perlu tengok-tengok, untuk apa juga. Tengok Quran aja lebih baik. Allati yuridu zawaja minha, dan yang ditengok bukan semua orang, tapi wanita yang memang hendak dia nikahi. Wal hikmatu fi dzalik, hikmah di dalam pensyariatan nazar ini, ma asyara ilaihi sallallahu alaihi wasallam bi qaulih, sesuatu yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, ungdzur ilaiha. Kalau tak salah ini hadis Jabir ya. Jabir bilang mau menikah, kalau tak salah anak terlupakan. Nabi mengatakan, engkau sudah melihat belum? Belum. Nah, lihatlah kepadanya. Fahuwa ahra ayyudima bainakuma. Karena dengan melihat ini akan lebih layak untuk mengekalkan kemesraan di antara kalian berdua agar tidak ada penyesalan. Ya, kalau tidak dilihat langsung kawin, nanti tahu-tahu tatkala sedang marah suaminya mengatakan, saya menyesal kawin dengan engkau, kenapa saya tak lihat? Nah, salah siapa? Misalkan kan. Ya, kalau ternyata tahu-tahu suaminya mengatakan, kenapa engkau kurang cantik? Nah, istri boleh menyalahkan, kan abang sudah tengok dulu. Siapa suruh paksa-paksa? Tak ada paksa pun. Sudah ditanya, sudah istikharah belum? Sudah 11 kali ya? Sudah pula. Tahu-tahu sekarang menyalahkan kenapa kurang cantik. Nyalah-nyalahkan tapi juga tak belikan make up juga. Wah, nanti istrinya boleh bebel-bebel juga tuh. Pandai nyalahkan tapi tak ngasih biaya untuk mempercantik diri. Wal muslimun al-an baina tarafai naqid. Sementara kaum muslimin sekarang di antara dua ujung yang saling bertentangan. Ya, sementara sunnah Nabi pertengahan. Faminhum, di antara kaum muslimin ada yang al-mutajawizuna hududallahi ta'ala, ada yang melampaui batasan-batasan Allah Ta'ala, bitarkiha ma'a khatibiha fil masarih, yaitu membiarkan wanita itu berduaan dengan lelaki yang merisik dia di tempat-tempat masarih, yaitu tempat sarah, tempat berpesiaran. Wal mutanaziha, di tempat-tempat pariwisata, ini hampir sama ya. Warihala, di perjalanan-perjalanan, ya malah sudah berpacaran kan kalau di Indonesia istilahnya itu, ada boyfriend, ada girlfriend, ada apa aja tak tahu. Wal khalawa, di tempat yang bersepi-sepi, bukan sekedar nador kan seperti ini, tapi malah memang tiap hari mungkin, atau tiap katanya ini malam cuti sudah diajak nonton bioskop, nonton wayang kalau di sini, padahal belum kawin. Ini naudzubillah, jelas ini melampaui batas. Wa minhum, di antara mereka al-muqassirun, ada yang bersikap kurang. Alladzina yukinnunaha fala yasilu ila ru'yatiha mayuridu zawad, yaitu benar-benar menyimpan wanita tersebut, menyimpan anak perempuannya, sehingga orang yang ingin menikahinya tidak mampu untuk melihatnya sama sekali. Baik. Seperti yang telah diceritakan kemarin itu, anak kiai itu dijaga baik-baik, tapi sampai-sampai tidak ikut sunnah Nabi, tidak boleh dilihat kecuali setelah akad. Ini namanya menjebak orang seperti itu. Wasulukus sabilil wasat, sementara menempuh jalan pertengahan, huwal haq, itulah yang benar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala,
wa kana baina dzalika qawama, yaitu hendaknya dia menegakkan, dia tegak di antara kedua perkara tadi. Walaupun ayat ini bicara masalah apa? Larangan dari kedekut, sikap pelit, dan larangan dari tabdzir, penyanyian harta dalam sedekah, dalam berbelanja. Tapi jelas ayat ini bersifat umum maknanya. Yang ketiga, wilayatul imami alal mar'ah allati laisa laha waliyun min atribaiha, yaitu seorang imam dia memiliki wilayah, memiliki hak perwalian terhadap wanita yang tidak memiliki wali dari sanak kerabatnya. Baik. Dan ini terutama adalah kalau ini alhamdulillah Rasulullah memang waliul amr, memang ada penguasa betul-betul. Tapi kalau tidak ada seperti di negara-negara kafir, sering ditanyakan kepada para ulama, kami di negara kufar dan wanita ini tak ada walinya semuanya belum masuk Islam. Wanita ini ingin menikah dengan muslimah ini ingin menikah dengan seorang muslim, lalu siapa yang menikahkan? Maka para ulama mengatakan, lihat di situ biasanya kaum muslimin di negara kafir tetap ada pemimpin community di situ, imam masjid atau yang seperti itu, yang menjadi wakil pemerintah kafir untuk mengurusi jamaah muslimin di situ. Walaupun tidak sampai membuat jamiah, tapi biasanya ada sebagai pemimpin muslimin di situ. Dia boleh untuk menjadi wali, untuk menikahkan. Toib. Imam di masjid situ misalkan dan sebagainya. Ini baik. Untuk yang tidak ada wali dari kalangan kerabat wanita itu, kerabat yang muslim tentunya. Yang keempat, annahu la budda minas shadaqi fin nikah. Wajib ada shadaq. Wajib ada apa? Mahar di dalam pernikahan tadi. Untuk Nabi tak mengapa wanita tadi tidak mendapatkan mahar karena dia yang menawarkan. Tapi untuk sahabat yang datang tadi itu yang menawarkan diri, maka diwajibkan untuk memberikan mahar. Demikian pula seluruh muslimin yang lain. Kata beliau di sini, li'annahu ahadul iwadain, karena shadaq ini salah satu dari dua alat tukar. Karena yang namanya pernikahan, walaupun kita tidak sependapat dengan perkataan Abu Hanifah ini boleh dikiaskan kepada jual beli, tetapi tetap yang namanya pernikahan ini ada akdul muawadah, istilahnya akad yang di situ ada tukar menukar. Wanitanya menyerahkan dirinya kepada si laki-laki, laki-laki juga wajib memberikan penukaran. Di samping memang ada amanah seumur hidup istilahnya ya, selama masih menjadi suami. Tapi ada alat penukaran itu untuk menggembirakan si wanita itu. Yang keempat, yang kelima, yajuzu ayyakuna yasiran jiddan lil ajiz. Boleh juga mahar itu memang sangat murah untuk orang yang tidak mampu. Adapun yang mampu tentunya dianjurkan memberikan apa yang dia mampu untuk menggembirakan wanita itu, bukan bersikap kedekut. Dan wanitanya dianjurkan untuk tidak mempersulit. Jadi kedua belah pihak tahu apa yang mestinya dilakukan. Liqaulihi walau khataman min hadid. Kata para pensyarah, walau ini litaklil, yaitu walaupun cari apa yang paling murah, misalkan walaupun hanya cincin besi. Ala annahu yustahabbu takhfifuh. Hanya saja memang disunahkan untuk diperingan. Lil ghani wal fakir, untuk orang yang kaya dan juga untuk orang yang fakir. Bukan maksudnya diperingan lebih ringan dari cincin besi. Oh, di DEW ada kok cincin dari plastik. Jangan gitulah, jangan kedekut. Pelit sangat. Tapi apa yang menggembirakan wanita itu, dan wanitanya boleh untuk menawar tentunya. Boleh untuk mengatakan entahlah yang hanya seperti ini. Hanya saja yang tadi memang wanita ini dia rela, terserah. Jadi kedua belah pihak sama-sama mencari titik kesepakatan, tidak ada keterpaksaan. Lima fi dzalika minal masalihil katsirah, karena di dalam mahar yang tidak mahal itu ada kemaslahatan yang banyak. Wa qad taqaddama bayanu dzalik, dan telah berlalu penjelasan tentang itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kalau betul-betul dia sudah berusaha nazar tapi qadarallahu wa masyaa'a fa'al memang belum sesuai, bukan karena niat bermain-main, ya
dimaafkan karena dia tidak sampai melanggar syariat. Nah, coba lagi yang kedua, tapi jangan salahkan kalau nanti dia ditahdir oleh para wanita. Memang seperti yang di Jawa itu sudah 10 kali tak sesuai, sudah 10 wanita ditengok semuanya, akhirnya ditahdir wanita. Kalau yang nanti datang merisik adalah fulan bin fulan, jangan mau, dia cuma nador aja itu. Akhirnya wanitanya buruk sangka lah. Alasannya belum temu yang cantik. Akhirnya para ikhwan mengatakan, kalian mau cari secantik apa? Wanita salafiyat biasa aja seperti yang lain. Kalau mau cari yang cantik tapi tidak salafiyat, ya kehormatan akan rusak kalau seperti itu. Kalau dia cerita-cerita ke orang lain ya jadi berdosa, karena ini aurat, wajah wanita aurat. Gimana dia akan cerita ke orang lain? Yang ini ada ininya, yang ini ada ininya. Untuk apa cerita ke orang lain? Engkau bukan imam dia juga, bukan wali dia juga. Malah melihat untuk cerita ke orang lain, tak boleh. Ini aib, ini aurat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.